Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Yuk Belajar Sejarah. Kali ini aku akan membahas mengenai soal sejarah Indonesia di materi masa demokrasi liberal, atau kita juga kenal masa demokrasi parlementer. Yuk simak terus soal-soalnya. Soal yang pertama, ada beberapa faktor yang menyebabkan demokrasi liberal di Indonesia dibubarkan. Hal ini dikarenakan A. Program kerja tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena usia kabinet yang relatif singkat. B. Kondisi politik antar partai yang saling menjatuhkan berakibat pada iklim pemerintahan yang tidak sehat. C. Pemberontakan dan gerakan separatis yang terjadi di daerah-daerah memecah konsentrasi pemerintah. D. Kegagalan Badan Konstituen dalam menyusun konstitusi pengganti UUDS 1950. E. Krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia pasca kemerdekaan. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah D. Demokrasi liberal berakhir pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituen lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dewan Konstituen dibubarkan karena tarik ulur antar golongan dalam menetapkan dasar negara tak juga diselesaikan. Soal yang kedua, sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadikusumo. Program yang dilaksanakan adalah A. Diwujudkan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. B. Kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha etnis Tionghoa demi kemajuan ekonomi nasional. C. Kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering. D. Nasionalisasi bank milik Belanda. Pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. E. Merancang rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT dengan tujuan pembangunan dapat berjalan sesuai kerangka yang disepakati. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah A. Kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Ini jawabannya adalah A. Kita lihat dulu jawabannya A. Diwujudkan dengan menumbuhkan pengusaha lewat kredit. Nah, kita bahas satu-satu. Gunting Syafruddin. Ini adalah pemotongan nilai mata uang atau sanering. Gerakan Benteng menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Nah, ini yang dimaksud dari program Sumitro Joyo Hadikusumo. Kemudian nasionalisasi di Java Bank, bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya bank milik Indonesia. Sistem ekonomi Alibaba, yaitu program ini diberi nama Alibaba karena melibatkan pengusaha pribumi Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa Baba. Persaingan finansial ekonomi, ini persetujuan hasil KMB dibatalkan Indonesia keluar dari Uni Indonesia Belanda. Kemudian ada rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Tujuannya adalah pembangunan dapat berjalan sesuai kerangka yang disepakati sebab saat itu kabinet pemerintahan kerap berganti. Akibatnya pembangunan berjalan tersendat karena disibukkan persaingan politik. Selanjutnya Musyawarah Nasional Pembangunan atau disingkat MUNAP
Di masa Kabinet Juanda terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Munaf mengubah rencana pembangunan yang sudah ditetapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adalah kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal atau parlementer. Jadi jawabannya adalah A, ya, namanya gerakan benteng, yaitu menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Soal selanjutnya, nomor 3. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada pemilu 1955 ada 172 partai politik yang bertanding. Tidak ada partai yang paling unggul, namun 4 partai dengan peroleh suara terbesar yakni A. Masyumi, PNI, PKI, NU. B. PNI, Masyumi, NU, PKI. C. PNI, PKI, Masyumi, NU. D. PKI, PNI, Masyumi, NU. E. PKI, Masyumi, PNI, NU. Nah, silakan teman-teman dilihat dulu jawabannya. Kira-kira jawaban yang benar pilihan yang mana? Ya, jawabannya adalah B. Jadi tidak ada partai yang paling unggul, namun 4 partai dengan perolehan suara terbesar, yakni 1. Partai Nasional Indonesia atau PNI 22,3%. 2. Masyumi 20,9%. 3. Nahdlatul Ulama atau NU 18,4%. Yang keempat, Partai Komunis Indonesia atau PKI 15,4%. Soal nomor 4. Kebijakan politik luar negeri di sektor maritim yang bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan juga untuk merubah batas laut teritorial Indonesia adalah A. Gerakan non-blok, B. Konferensi Asia Afrika, C. Politik bebas aktif, D. Misi Garuda, E. Deklarasi Juanda. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah E. Deklarasi Juanda. Kita akan bahas satu-satu. Konferensi Asia Afrika ini bertujuan untuk menggalang persatuan dan kesatuan negara-negara di Asia dan Afrika demi tercapainya keselamatan dan kedamaian dunia. Kemudian deklarasi Juanda, ini jawabannya ya. Ini adalah kebijakan politik luar negeri di sektor maritim yang bertujuan untuk mempertahankan negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan juga untuk merubah batas laut teritorial Indonesia. Deklarasi Juanda dicetuskan pada masa pemerintahan Kabinet Juanda tahun 1957. Selanjutnya ada politik Indonesia bebas aktif. Ini artinya Indonesia dapat secara bebas menentukan sikap dan kebijaksanaannya sendiri dalam menghadapi permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada kekuatan manapun. Nah, jadi setelah Perang Dunia Kedua muncul 2 kubu. Nah, ini dari gerakan non-blok. Setelah Perang Dunia Kedua muncul 2 kubu dari 2 negara adidaya,
Amerika dengan haluan liberalis kapitalis, dan Uni Soviet dengan aliran sosialis komunis. Banyak negara yang tidak ingin bergabung dalam dua ideologi ini. Akhirnya membuat gerakan non-blok. Selanjutnya ada pembentukan pasukan Garuda diawali dari kemunculan konflik di Timur Tengah. Jadi ini latar belakangnya. Pada tanggal 26 Juli 1956. Saat itu, 3 negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Nah, melihat momentum, Indonesia ingin segera mengungkapkan rasa terima kasih kepada negara-negara Liga Arab, terutama Mesir. Alasannya apa? Masih ingat kan? Bahwa Mesir sebagai negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure dan negara yang gigih mendukung Indonesia saat bersengketa dengan Belanda. Soal nomor 5. Selama demokrasi parlementer telah terbentuk sebanyak 7 kabinet dengan dipimpin oleh Perdana Menteri yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan adanya mosi tidak percaya pada kabinet yang sedang berlangsung. Pergantian kabinet Nasir dikarenakan mosi tidak percaya mengenai A. Dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah Irian Barat. B. Adanya dugaan penyelewangan teknis dan ideologi terkait dana bantuan asing mutual security. C. Adanya gerakan separatis di berbagai daerah. D. Kondisi ekonomi yang memburuk. E. Perpecahan partai. Ya, jawabannya adalah A. Jadi faktor utama jatuhnya kabinet Nasir adalah persoalan Papua Barat. Berdasarkan konferensi meja bundar, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun, konferensi ini memutuskan bahwa Papua Barat akan dibahas dalam masa berikutnya. Untuk itu, pada tanggal 4-27 Desember 1950, Belanda dan Indonesia bertemu kembali di Den Haag untuk membahas masalah Papua Barat. Pembahasan ini berlangsung lambat dan Belanda tidak ingin menyerahkan Papua Barat ke Indonesia. Karena ingin mempertahankannya sebagai koloni. Karena Papua Barat masih dikuasai Belanda dan perundingan ini gagal, maka Kabinet Nasir kehilangan kepercayaan partai politik di DPRS atau Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Selain itu, mosi tidak percaya selain persoalan Papua Barat, ini mengenai mengeluarkan peraturan pemerintah PP nomor 39 tahun 1950 tentang DPRD yang dianggap menguntungkan Partai Masyumi. Nah, sedangkan Kabinet Sukiman, ini mosi tidak percayanya ini karena pemberian dari seluruh partai politik atas dugaan penyelewengan teknis dan ideologi terkait bantuan asing MSA. Jadi kabarnya kabinet ini menandatangani perjanjian dengan MSA dari Amerika Serikat terkait persetujuan bantuan ekonomi dan senjata. Kemudian Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo hanya berjalan selama 1 tahun karena selama kabinet ini berlangsung setelah muncul berbagai gerakan separatis yang kemudian mengganggu stabilitas pemerintah. Jadi ini karena adanya gerakan separatis ya, tidak karena mosi tidak percaya, bukan karena itu. Nah, oleh sebab itu pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo resmi mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Kemudian Kabinet Alisostro Amijoyo pertama
berjalan, terdapat beberapa masalah yang muncul. Salah satunya adalah kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk yang diakibatkan oleh adanya korupsi dan inflasi. Kemudian Kabinet Ali Sostro Amijoyo yang kedua, ini alasannya adalah karena terjadi perpecahan antara Partai PNI dan Masyumi. Soal nomor 6. Prestasi besar Kabinet Burhanuddin Harahap adalah A. Membatalkan secara sepihak hasil perjanjian KMB. B. Menyelenggarakan konferensi inter-Indonesia. C. Merancang sistem ekonomi kerakyatan. D. Melaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955. E. Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika tahun 1955. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah D. Jadi prestasi dari Kabinet Burhanuddin Harahap ini berhasil menyelenggarakan pemilu tahun 1955 yang merupakan pemilu pertama kali di Indonesia. Tanggal 29 September 1955 ini memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Dewan Konstituen. Dengan hasil pemenang pemilu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Selain itu, Burhanuddin Harahap juga berhasil membubarkan Uni Indonesia Belanda karena Belanda menolak persetujuan FINEK, finansial ekonomi yang diajukan Indonesia. Nah, kalau pilihan jawaban A itu merupakan keberhasilan Kabinet Ali Sostro Amijoyo II dan jawaban E merupakan keberhasilan Kabinet Ali Sostro Amijoyo I. Soal nomor 7. Pada masa demokrasi liberal, keadaan pemerintah tidak stabil. Hal ini disebabkan karena A. Kabinet yang berkuasa sangat lemah. B. Para menteri yang diangkat banyak melakukan korupsi. C. Sering terjadi pergantian kabinet. D. Kabinet pada waktu itu tidak mendapat dukungan dari rakyat. E. Tidak adanya partai mayoritas. Silakan teman-teman dijawab terlebih dahulu. Ya, jawabannya adalah C. Sering terjadinya pergantian kabinet. Jadi kondisi negara Indonesia pada masa demokrasi liberal ini dibilang kurang stabil. Satu faktor penyebabnya karena persaingan partai-partai politik yang saling mementingkan kepentingannya masing-masing. Faktor lainnya juga adanya gerakan pemberontakan dalam negeri seperti DITI, PRRI atau Permesta. Persaingan partai-partai politik mengurangi kinerja setiap kabinet untuk melaksanakan programnya. Jadi dampaknya adalah kurangnya kinerja kabinet itu antara lain ketimpangan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang dijadikan oleh PRRI atau Permesta sebagai latar belakang gerakannya. Soal nomor 8. Karena kesulitan ekonomi, Indonesia tidak meneruskan membayar utang kepada pemerintah Belanda sesuai dengan hasil keputusan Konferensi Meja Bundar. Indonesia pun membatalkan seluruh isi keputusan Konferensi Meja Bundar secara sepihak. Pembatalan segala keputusan Konferensi Meja Bundar terjadi pada masa kerja kabinet. Ini sebelumnya udah dijawab di soal sebelumnya ya. Masih ingat tidak? Kira-kira jawabannya? Apakah A. Burhanuddin Harahap, B. Muhammad Hatta, C. Ali Sostro Amijoyo II, D. Wilopo, E. Muhammad Natsir.
Ya, jawabannya adalah C, Kabinet Ali Sostro Amijoyo II. Jadi pada tanggal 3 Mei 1956 pada masa Kabinet Ali Sostro Amijoyo II diumumkan pembatalan hasil KMB. Nah, kronologinya seperti apa? Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 mengajukan rancangan undang-undang RUTS untuk membatalkan perjanjian-perjanjian KMB. Tetapi walaupun rancangan undang-undang itu sudah disetujui oleh DPRS, namun tidak dapat menjadi undang-undang karena Presiden Soekarno menolak untuk menandatanganinya. Alasan Presiden karena pemilu 1955 sudah selesai. Jadi lebih baik bila hasil pemilu yang menentukan undang-undang itu. Selanjutnya dalam Kabinet Ali yang kedua, dalam programnya untuk menyelesaikan seluruh perjanjian KMB dalam bulan April 1956 mengajukan rancangan undang-undang pembatalan perjanjian KMB kepada DPR dan tidak menghadapi banyak kesukaran. Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956, Indonesia secara sepihak membatalkan seluruh perjanjian KMB dan sejak itu Indonesia merasa tidak terikat lagi dengan seluruh perjanjian KMB. Jadi jawabannya pada masa Kabinet Ali Sostro Amijoyo II. Soal nomor 9. Sistem ekonomi Alibaba adalah sistem ekonomi yang pernah diterapkan pada masa demokrasi liberal. Salah satu faktor penyebab kegagalan program Alibaba adalah A. Adanya sabotase dari kaki tangan Belanda. B. Penyuluhan pemerintah kurang efektif. C. Subsidi pemerintah sangat kurang. D. Golongan pribumi merasa rendah diri. E. Golongan pribumi belum berpengalaman. Silakan jawabannya. Ya, jawabannya adalah E. Golongan pribumi belum berpengalaman. Nah, selain itu, apa saja kegagalannya? Ini dikarenakan banyak pengusaha pribumi yang mengalihkan usaha mereka kepada para pengusaha non-pribumi. Kemudian kredit yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha pribumi. Kredit yang awalnya ditunjukkan untuk mendorong kegiatan produksi justru digunakan untuk kegiatan konsumsi. Pengusaha pribumi gagal dalam memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga kurang berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia saat itu. Soal nomor 10. Pemilu yang pertama tahun 1955 dilaksanakan dengan tujuan memilih anggota konstituen. Konstituen hasil pemilihan umum 1955 bertugas untuk A. Menyusun garis-garis besar haluan negara atau GBHN. B. Menyusun undang-undang baru. C. Mengkoreksi peraturan yang dikeluarkan pemerintah. D. Menyelamatkan sistem demokrasi Indonesia. E. Memilih presiden dan wakil presiden. Silakan dijawab. Ya, jawabannya adalah B. Menyusun undang-undang baru pengganti UUDS 1950. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di video Yuk Belajar Sejarah mengenai pembahasan soal-soal sejarah Indonesia di materi sistem pemerintahan demokrasi liberal atau parlementer. Jangan lupa like dan subscribe.